Carrier gunung ini warnanya cakep banget, tapi harganya di bawah 500.000. Gue sering banget dapet pertanyaan, Bang, bahas carrier lokal di bawah 500.000 bang. Kali ini bakalan gue bahas. Thank you Hikemore yang udah ngirimin tasnya buat gue review. Jangan lupa tonton video ini sampai habis, supaya lu tahu pendapat gue tentang carrier ini. Jujur ya, kesan pertama waktu carrier ini datang ke rumah gue ngeliat, gila warna tasnya keren banget. Sumpah ya, lu lihat sendiri aja, bagusan warna aslinya daripada yang di foto. Ya beda gitu loh sama rata-rata carrier lokal yang harganya di bawah 500 ribuan. Warnanya tuh gak demure gitu loh. Oke, langsung aja kita buka bareng-bareng. Carrier Hikemore Soldier 45 plus 5 liter dengan warna biru yang agak kilap-kilap gitu ya. Dan ini back systemnya. Langsung aja nih cetekan pertama buat kalian. Nih. Oke. Emang lu kira makanan? Kalau kata timnya, bahan tas ini tuh campuran antara Cordura sama nilon. Nih, ngeri bunyinya. Ya, kuat nahan beban buat bawaan lu yang berat-berat gitu. Bahannya juga nggak gampang sobek kalau kena ranting, biarpun siapa juga yang mau sengaja kenain ke ranting gitu. Biasanya kita pakai rain cover, tapi kalaupun lu nggak pakai rain cover, bahannya gua rasa cukup tebel. Kalau dilihat dari side pocketnya, coba gue masukin tumbler gue yang isinya 1,5 liter ya. Kalau dimasukin botol yang 1,5 liter, ini menurut gua agak kekecilan ya. Agak goyang gitu. Coba kita cobain di side pocket yang satunya. Ya, kurang lebih begini. Agak kurang panjang dikit. Cuman oke lah, masih bisa. Jadi kanan kirinya bisa lu isi. Ini botol 1,5 liter, sama yang sini frame tenda biasanya. Langsung aja kita ngeliat di bagian bawahnya. Ini sekarang cetekannya gue yang cetekin. Oke, di bagian bawahnya kayaknya udah dikasih rain cover deh. Kita langsung coba uji ketahanan rain covernya. Apakah water repellent-nya cukup? Mari kita tes. Kayaknya kalau dari rain covernya belum cukup ya untuk memenuhi standar jadi rain cover. Jadi lo harus beli lagi rain cover untuk melindungi dari hujan atau minimal packingan lo yang proper. Di dalamnya dikasih plastik, habis itu packingannya jangan sampai ada yang bocor supaya kalau hujan masih aman. Kita ke part selanjutnya. Kalau dia bilang bahannya Cordura campuran nilon, berarti ada kemungkinan tas ini tuh nggak tembus air atau agaknya waterproof dikit lah. Mari kita tes tasnya dengan gue masukin tisu ke dalam side pocketnya. Di sini ya. Habis itu disiram air. Nah, kita lihat ya, kayak gini ya. Dan biarpun tasnya ini kelihatannya nyimpen air, tisunya itu nggak basah. Jadi untuk mekanisme waterproof tahap awal untuk carrier dengan harga 500.000 menurut gua not bad. Nah sekarang kita cek kompartemen dan semua fitur dari tasnya. Yang pertama paling penting adalah back system. Di sini lu bisa lihat bahwa back systemnya itu bisa di-adjust. Ini adalah nilai plus dari gua. Karena nggak semua carrier, apalagi yang 500.000 gitu, torsonya bisa di-adjust. Itu biasanya kelemahannya buat cewek. Jadi kalau seandainya lu cewek, terus lu beli tas carrier yang torsonya nggak bisa di-adjust, ya repot. Karena tujuan carrier itu supaya bisa ngebagi beban antara pundak lu sama pinggul. Nah kalau torsonya bisa di-adjust kayak gini, lu bisa turunin nih. Bisa diganti ukurannya sampai yang bawah atau mau yang paling atas sekalipun bisa. Jadi buat cewek-cewek yang nyari tas dan torsonya bisa di-adjust, ini salah satunya. Habis itu busa dari shoulder pad-nya. Kalau menurut gue carrier ini untuk beban yang nggak terlalu berat, oke lah. Busanya cukup tebel. Yang selanjutnya dan jarang dibahas adalah hip belt-nya. Hip belt-nya ini juga tebel. Nih. Jadi kalau seandainya torsonya pas dan hip belt-nya ini dipakai, di bagian pinggul ini juga lumayan nyaman karena busanya tebel. Kalau dilihat dari besarnya pocket ini, kayaknya cukup buat naruh powerbank yang 10.000 mAh bahkan. Dan masih sisa space sedikit. Ini biasanya buat lu madu-maduan, coklat, dan segala macam lainnya. Di sebelahnya juga sama. Mungkin bisa naruh handphone, di sini naruh powerbank, pas. Selanjutnya adalah bagian dalam dari tasnya. Yang pertama top lid-nya dulu nih. Top lid dari tasnya. Top lid ini ada kantongnya. Yang lumayan gede untuk lu naruh P3K, habis itu jas hujan, dan alat emergency yang gampang diambil lainnya. Top lid ini juga di bagian belakangnya ada cetekannya, jadi bisa dicopot. Gua nggak tahu sih top lid ini dicopot buat apa, karena kayaknya terlalu kecil deh untuk dibawa-bawa jadi daypack pun ya nantinya disambung jadi gini. Apa konsepnya berubah kayak Power Ranger gitu, jadi dipakai gini. Atau mungkin buat di kaki, gua nggak tahu. Ya, ini dia top lid-nya. Mari kita cek tasnya yang tadi udah kena air dikit lah. Ya, paling kurang 2 gram, 3 gram. Kita mulai dari 0 ya. Berat kosong dari carrier ini adalah 1,42 kilo. Kalau di bagian dalam tasnya, kita bisa ngeliat kalau tas ini punya kantong untuk naruh laptop atau water blender. Kita coba pakai laptop ya, di kantong water blender ini. Kantongnya cukup dalam untuk masukin laptop sampai bener-bener ketutup semua. Lanjut, di bagian dalam carrier ini juga ada pemisahnya antara bagian bawah sama bagian dalam. Bagian dalamnya kurang lebih kayak gini. Oke, bagian dalamnya tadi kelihatan kita udah bisa bongkar dari bawah, jadi kita cek bagian bawahnya. Ini dia bagian bawah yang bisa lu pakai untuk naruh mungkin sleeping bag atau tenda, ya bisa lu taruh di sini. Supaya kalau lu nyampe gampang ngambilnya.
Tapi kalau lo mau pakai fitur ini, jangan lupa masukin sleeping bagnya ke dalam plastik atau kantong yang waterproof supaya kalau seandainya kehujanan dia nggak basah. Karena biasanya packingan itu kan kita pakai plastik trash bag ya. Atau kalau mau simple ya bisa dibuka juga nih, dibukanya. Jadi langsung nyambung sama bagian atasnya. Langsung bener-bener nyambung. Kosong sampai dalam. Nah untuk bag systemnya sendiri, bag systemnya itu bisa dicopot. Jadi nggak terlalu susah buat dicuci. Ini cara nyopotnya. Di bagian dalam, habis itu ada tali kayak gini, bag systemnya bisa dicopot. Ya kalau seandainya bag system ini dibuat dengan besi yang mungkin lebih kuat, ini akan jadi carrier yang jauh lebih powerful. Oke, kalau menurut gua kualitas carrier dengan warnanya yang cakep, dengan bahannya yang tebal, campuran cordura sama nilon, terus ya lumayan waterproof lah ya. Untuk intensitas ringan menurut gua masih belum tembus lah. Terus dengan kualitas semua strapnya, fitur-fitur yang lengkap, menurut gua di harga 500.000 worth it lah. Apalagi kalau sama adminnya di diskon. Ayolah, Min, diskon nanti di tanggal kembar. Berilah kami para pendaki gunung ini diskon-diskon yang harganya kurang dari 500.000 gitu. Iya nggak? Nah, kalau menurut lu sendiri, carrier dengan harga 500.000 ini gimana? Worth it atau nggak? Next, kita bakalan bahas carrier-carrier yang lainnya di segmen bedah carrier. Anjay.